umat mukmin. Umat mukmin 100%. Yang 60% berakidah, berkeyakinan ruh itu di dalam. Ruh itu di dalam. Sehingga nafas keluar, masuk, berkomitmen, dan bertrans. Kayak gitu. Terus yang 20%, nafas itu berpendapat ruh itu tidak di dalam, tidak di luar. Karena ruh sendiri tidak butuh tempat. 60-20 tinggal yang 15% itu berpendapat ruh itu meliputi keseluruhannya. Terus yang 5% ruh itu tidak di dalam, melainkan ruh itu di luar. Itu ada yang dari prosentase yang kayak gini, secara ilmiah yang kayak gini, baru kita tangkap nafas itu masuk ke kehidupan dan mengeluarkan transformasi ke kehidupan. Kayak gitu. Terus menurut Anda, mana yang lebih seimbang? Kalau menurut saya, ada dalam diri. Menurut alam, roh itu ada dalam diri manusia itu sendiri. Dalam diri sejati. Dalam diri sejati. Karena tadi saya bertanya tentang kesadaran. Kesadaran adalah zikir awal. Apakah zikir di dalam sadar? Jawaban jenengan adalah zikir di dalam sadar, di dalam zikir, sadar di dalam zikir. Berarti ruh itu di dalam diri yang sadar dan diri yang zikir. Nah, padahal saya belum melafadzkan Allah, Allah, Allah. Hanya menanam, saya biarkan perasaan ini mengalir. Apakah nafas yang keluar masuk itu bukan zikir alam itu sendiri? Jawabannya iya. Iya, berarti hanya menanam rasa, pengetahuan tarif. Kita tahan 5 menit sampai setengah jam, bahkan bisa bertahun-tahun dalam kerosehan hati. Berarti itu zikir awal. Zikir awal. Lalu nafas kita kaitkan, karena ini halal thayyiban lah ya. Thayyiban. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, hanya menerima hal-hal yang thayyib. Terus setelah zikir sadar di dalam zikir, baru ada zikir yang saya masukkan lewat nafas. Masuk, Allah keluar, Allahu, 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 dan saya lesankan Allah, Allah. Terus saya diamkan, hanya berbunyi di hati. Kesadaran dalam zikir, terus ada lafaz yang mengalir. Daya tangkap alam itu apa? Tadi getaran, terus ketika sudah dalam hati saya tidak bisa merasakan, hanya akan merasakan getaran-getaran yang di dalam organ manusia itu sendiri. Tangan, kayak gitu. Tangan sudah berzikir, kaki sudah bersih. Jadi kesadaran dalam berzikir belum bisa ditangkap oleh badan. Tapi tatkala nafas sudah dihubungkan dengan keluar masuknya dengan berzikir, kutubnya asma, terus lesan saya mengucapkan, lalu saya tenggelam dalam kediaman hanya hati. Badan ini dari ujung rambut sampai telapak ini udah melafadzkan semuanya. Jadi saya hanya bisa merasakan getaran yang kita
Oh, getaran di tangan, di kaki, di rambut dan seterusnya. Apakah ini yang bisa kita katakan inilah media? Inilah media. Jadi ada kalimat bahasa Jawa dasar secanting Arapen jukut air sestu segara pun hanya ukuran secanting kayak gitu ya. Padahal media ini olahan kesiapan untuk menerima bersih cahaya, karena rezeki adalah cahaya dan rezeki yang toib itu cahaya. Gawe wadah sing gede, maka isinya pun akan banyak kayak gitu. Nah, dalam koleksi yang kayak gini, koneksi yang kayak gini, rezeki yang akan mengejar saya apa saya yang akan mengejar rezeki? Rezeki yang akan mengejar manusia itu sendiri, terutama bukan rezeki materi saja, rezeki kesadaran, ketenangan, kesabaran, kesyukuran. Karena dikala nafas terakhir kita berhembus alias mati, tatkala nafas terakhir berhembus, tidak mau mengkoneksi lagi ke ruh, badan ini nyatanya yo fana, tiada. Maka apa yang kita cari selama ini, ada uang, ada kendaraan, ada rumah, ada pakaian, ada makanan, ada sawah, ada perkebunan, tidak saya bawa sekecil pun. Tapi ada yang saya bawa, yaitu ketenangan jiwa batin, kesabaran jiwa batin, kekonahan jiwa batin, keistiqomahan jiwa batin. Ada kesadaran dalam zikir, dalam zikir dalam sadar. Bisa di kesadaran dalam zikir, zikir dalam kesadaran. Ini yang akan kita bawa. Kita manusia akan membawa itu yang dialokasikan pada waktu saya masih di dunia. Urusan dunia saya tinggalkan, tapi hasil olahan dunia ini yang kita bawa. Nah, antaranya membersihkan, memang bersihkan, mata tadinya bersihkan, kuping tadinya halal semua kan ya. Tangan kaki semuanya ini halal, maka cari yang halal, pakaian halal, minuman halal, apa yang halal. Nah, ini tadi sudah pembahasan nafas, zikir lesan, masuk hati, badan berasa mengikuti zikir apa yang tadi zikir lesan, alam semesta sangat merespon yang seperti itu, bermedia, dan rezeki itu akan mencari tempatnya. Terus kita obrolkan lagi ke doa ini, karena ini dihubungkan tentang laki-laki yang sudah rambutnya daun, dia menghinakan diri, dia pergi berjalan, menghinakan, meninggalkan kesenangan, meninggalkan apa sampai berdoa pada Allah. Rambutnya daul-daul, dia menjulurkan tangannya, meninggalkan kesenangan manusiawi, tapi makanan, minuman, pakaian yang buat sarapan selalu haram. Fa'anna yustajabulah, mongko bagaimana ini bisa terijabah? Ini contoh yang bagaimana ini bisa terijabah? Artinya harapan yang jauh dari mustajabah. Jadi yang mata halal jadi tertutup haram, telinga yang halal tertutup haram, tidak sinkron dengan Anda, dan tidak sinkron kepada nabinya, tidak bersinkron kepada Tuhannya, apa bagaimana ini? Kalau dalam posisi saya tidak bisa, karena itu sudah urusan. Oh ya, ini ada sesuatu yang memang itu sudah menjadi di dalam pertama dia menginapkan dirinya sendiri seina mungkin, tapi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggalnya itu masih haram. Berarti kan kefitrahannya itu
yang apa namanya tercorengkan lagi. Maka pada prinsip Quran berarti dia tidak diterima doanya dan jauh ke sana untuk lebih mustajab, lebih cepat. Tidak dipercepat kemustajabannya. Jadi berapa poin banyak sekali. Dia tidak bisa menerima apa ya. Tidak mau. Jadi ini cara menjaga mata berarti dari halal ya. Cara menjaga telinga, tangan, kaki semuanya itu dari makanan yang halal, minuman halal, pakaian halal, dan apa yang kita konsumsi itu mika halal, supaya dalam asosiasi pikiran kita itu tidak banding dan perbandingan. Kata-kata kiri jelek, kata-kata kanan adalah baik, tapi untuk kanan kiri adalah sama-sama harus dibasuh dengan air wudhu. Dan supaya terwujud sesuatunya yang bersifat material dan spiritual, yang dibawa nanti adalah spiritualnya, yaitu dari hasil ketenangan. Ini yang harta tidak akan dibawa, sawah tidak akan dibawa secuil pun, tapi dari hasil prosesi yang kayak gini, tenang, ini yang dibawa, sabar, ini yang dibawa, yang dihasilkan sabar ini ya kita di ladang dunia ini. Oh, berarti akan berkumpul dengan para Rasul Allah. Ya, karena Allah memerintahkan kepada Rasul, juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sama. Matur nuwun rawuhipun Anda terdiri dari karena uap munculnya karena udara, angin, air. Ya. Terus terkena kilatan menjadi embun, lalu jatuh jadi air lagi. Nah, 4 unsur jadi satu, terus jadi satu lagi adalah fase kehidupan ya. Fase kehidupan yang nanti pulangnya tetap setetes itu lagi ya. Ini bisa dibuang pulang ke Allah, yang ini pulang bersama ke Allah. Jadi Anda belum apa artinya? Yang 5% ini tidak bisa kita ambil kesimpulan atau tidak bisa kita bahas, yakni nafas adalah persambungan antara yang hidup adalah ruh, jasad itu terkoneksi dengan ruh itu, yaitu nafas ya. Nafas yang hidup itu ruh, nafas adalah transisi, tran dan mi, terus kayak gitu ya. Nah, kalau nafas yang terakhir ditinggalkan bersama jasad, uang dan seterusnya, ini ketenangan dalam mengelola ini semuanya. Dan nafas ini juga dari 4 bulan kandungan halal ya. Halal. Jadi alhamdulillah, matur nuwun semuanya. Barakallahu fikum wa alaikum ajma'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Ya, banyak poin yang kita dapat. Apa harus ya yang baik-baik, Allah itu thayyibun. Itu apa ya, bukan rumus, bukan reklamu, juga bukan iklan, tapi khobar, mengkhabarkan Allah itu zat yang baik. Muhal kalau Allah itu tidak baik, itu kan ma'rifat, pengetahuan yang harus kita pegang dan kita sadar, kita benam, kita rosehkan dalam keimanan kita. Setahu saya Allah itu thayyibun,
layak badu illa thayyibah. Kebaikan Allah tak ada putus-putusnya. Kita pertama dimasuk sebelum ke dunia masuk dalam alam rahim. Rahim artinya kasih sayang. Tidak ugal-ugalan dalam kasih sayangnya, memberikan jentik ada 5 itu halal semuanya, halal semuanya. Maka setelah ketaklifan kita diberi khobar tentang makannya halal, minumnya halal, memakainya halal, halal akan bertemu yang halal. Jadi kalau ini halal dilibatkan dengan yang haram, akan ada kejujuran hukum. Akan ada kejujuran hukum, yaitu kita yang terderah hukum. Kita yang akan terderah hukum dan akan menyalahkan channel orang lain, channel alam semesta, bahkan menyalahkan sistem Allah. Sistem Allah. Ya tadi tidak kita bertanya tentang doa. Bahasanya secara komitmen ataupun teks yang dari Syekh Jalaluddin Arum, doa itu bisa merubah takdir. Sehingga kekuatan doa itu melebihi kekuatan takdir. Itu statement yang dari Syekh Jalaluddin Arum. Ditakdirkan hitam, tapi karena doa sehingga hitam itu berubah menjadi hijau subur, makmur. Rizki saat nafas jadi doa, saat nafas jadi rizki. Rizki dibagi 2, lahiriah, batiniah. Yang lahiriah akan kita tinggalkan, rizki batiniah yang menyertai rizki lahiriah ini yang tidak akan mati, yaitu terbawa pulang ke hadiratnya. Yang hidup adalah ruh, nafas adalah sebagai gravitasinya, tarik sana, kecepatan ruh mengonsumsikan nyoh. Terus kita sadar hanya Allah saja yang bisa. Hanya Allah saja yang bisa. Dan kita benam, hanya Allah saja yang bisa. Kita tahan, kita simpan. Kalam-kalam kayak gini, itulah zikir dalam kesadaran ataupun sadar dalam zikir. Itu sudah zikir. No zikir, lagi lungguh, lagi tidur, lagi berdiri, lagi jalan, disuruh memperbanyak zikir. Jadi teringat kayak gini udah zikir. Kalau dikoneksikan dengan lafaz, keluar masuknya, lesan mengucapkannya, maka badan kita itu sudah merealisasi ikut Allah. Dan bahasa alam semesta tidak pakai huruf, dan bahasa alam semesta adalah energi. Hanya getaran ini yang bisa bersosialisasi. Kalau sesamanya bisa berkoneksi, bisa berformalisasi, bisa berkabar-kabar yang sinkronisasi dalam prospek yang agung, prospek yang besar. Perintah kepada halal adalah bejana kita, ruang kita itu besar. Kenapa pendapatan kecil? Karena yang besar bejana kita kecil, yang masuknya ya kecil. Masuknya kecil, mau ditumpahkan banyak pun yang masuk ya tetap sedikit. Alhamdulillah, poin yang terakhir, tatkala nafas terakhir kita, rizki lahiriah itu kita tinggalkan, rizki batiniah saat nafas menjadi doa, saat nafas menjadi rizki, saat nafas menjadi penyambung. Ya, rizki batiniah ini yang tetap dan akan bertemu dengan yang 100% tatkala bertemu dengan yang hayyun maujud,
hidup yang sejati yaitu Allah sendiri. Hayyu mawjud, hayyu ma'bud, hayyu maqsud. Kehidupan yang dimaksud adalah hakikinya bertemu dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup sama-sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ala syafni wal bidri wa bidha kalimat rabbana tamatul mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Inna siratal mustaqim hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.